juga alumni kita yang sedang berjalan, dan juga tak lupa saya ucapkan selamat saya kepada Bapak Alfa dan Ibu seluruh kaum muslim dan muslimat jamaah mushola Al-Hikmah. Adapun pada malam hari ini kita akan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sembari kita mengawalinya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat sekarang ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di mushola yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema kita ayo memakmurkan masjid ataupun mushola kita. Kemudian salawat dan beraneka salam tak lupa juga kita basahkan lidah kita sembari mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun nanti bacaan kita pada hari ini yaitu pembacaan tadi sholawat yang dibuka dari anak-anak kami, anak-anak santri dan santriwati kita mushola Hikmah. Alhamdulillah tadi sama-sama sudah kita dengarkan. Kemudian yang kedua pembacaan oleh Prof. yaitu saya sendiri. Kemudian yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran insyaallah akan dibacakan oleh qari kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Yusuf. Kemudian pada sambutan daripada kedua BKS kita, dan kemudian yang kelima penampilan kembali daripada anak-anak kita, santri dan santriwati kita di mushola Hikmah. Dan kemudian nanti sebelum penampilan dari al-Mukarram kita, Al-Ustaz alhamdulillah telah hadir hadapan kita. Selamat datang Ustaz. Penampilan kembali di sini anak-anak kita dan juga pembagian makanan ringan yang akan diberikan oleh nanti anak-anak kita juga. Dan kemudian acara buka kita pada malam hari ini yaitu tausiah yang akan nanti disampaikan oleh Al-Mukarram kita Ustaz Ahmad Syafi Marhab SAG, dan juga nanti ditutup dengan doanya oleh Al-Mukarram kita. Dan kemudian nanti acara penutup kembali penampilan daripada anak-anak kita di mushola Hikmah ini. Baiklah, kita masuki acara kita pada malam hari ini yang pertama dengan bacaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu dengan diisi oleh Al-Mukarram kita Al-Ustaz Muhammad Yusuf dengan membacakan surah Al-Ahzab dari 40 ke 40 sampai 47. Kepada Al-Mukarram kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبا
ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا صدق الله
yang terkutuk. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka orang-orang mukmin ketika mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada almarhum kita Ustaz Muhammad Yusuf yang telah tadi membacakan kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 40 sampai dengan 47. Kemudian kita masuki acara yang selanjutnya, yakni kata sambutan oleh ketua BKM kita. Dalam hal ini kita mohonkan kepada Bapak Fahir Bakrizal, pada Bapak Fahir Bakrizal mempersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KM berharap PKN yang saja maupun orang dengan kegiatan-kegiatan lain seperti mulai ini atau dengan pengajian atau dengan diskusi lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fahir Fahrizal selaku Ketua BPM kita yang telah memberikan kata sambutannya. Kemudian di sini kami dari Badan Pemakmuran Musola memberikan sedikit waktu kepada Badan Pemakmuran Musola kita ataupun tim dari Badan Pemakmuran Musola kita. Mohonlah kepada Bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian di jamaah bagi yang ingin bagi infak kami sediakan waktu sebentar. Pada Maulana kami persilakan saudara. Mungkin donasi yang Bapak Ibu berikan insyaAllah akan memakmurkan kembali sholat kita. Mungkin banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita laksanakan di sholat kita ini. Semoga apa yang diberikan ataupun infak daripada Bapak Ibu seluruh jamaah insyaAllah menjadi amal jariah insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Drama ini Pak Andre, ini Pak Rudi, Pak Marhan, kedua ini Peri buruan KTK itu. Baik, sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian seluruh jamaah Musola Hikmah atas sumbangsinya ataupun donasi yang diberikan kepada musola kita yang kita cintai ini. Baiklah, kita masuki kepada acara yang selanjutnya.
Berabad-abad jarak yang memisahkan kami denganmu, membuat kami rindu kepadamu. Rindu, rindu, rindu yang teramat, sangat terdalam di kalbuku. Engkaulah ya Rasulullah, ya Habibullah, Rasul utusan Allah. Allah mengutusmu untuk rahmat semesta alam. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, engkau sebagai khalifah di muka bumi yang di dalam dirimu terdapat suri tauladan yang baik untuk umat. Ya Rasulullah, ya Habibullah, cahaya memancar dalam dirimu untuk kebaikan umatmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rasulullah, ya Habibullah, berilah syafaatmu agar kami bisa bertemu denganmu di akhirat kelak nanti. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu bertemu denganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. TV One kan? TV One. TV One.
Tahir dulu lah, rumah Bang Tahir biar nampak. Biar nampak. Hah? Ini Biar berarti nampak. biar Bang Murad tahu setiap iya. ke masjid. TV1. Hah? TV1 ya ada juga nanti. Bilang. Oh, nanti itu Ini spesial. aku di depan biar aku suami. Ini sudah anak ya kan. Aku gini tadi biar tampak suami buat suri kali deh. Gini lah Dina. Baik, sudah dapat semuanya. Tujuan kita kembalikan yang lebih awal agar nanti Ustaz itu memberikan tausiah dan terang kepada semua. Kita sama-sama menyampaikan dengan hikmah. Tidak ada lagi keributan. Agak lama lah ya. Betul lah dari tadi lah kami minta. Baik, kita masuki acara selanjutnya, itu puncak daripada kita pada malam. Izin kepada kaum kami sediakan tempat dan waktu pada kaum kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada anak kami dari telah membawakan salawatan kepada baginda Rasulullah SAW dan juga puisi yang begitu indahnya. Semoga kiranya baginda Rasulullah yang berada ikut hadir di hadapan kita di sini dan kelak kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW yang masa kelak nanti sama-sama dengan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami persilakan kepada Saudara Maulana untuk membagikan atau berpanitia untuk membagikan makanan ringan sebelum Al-Karam kita memberikan tausiah mereka semua. Ahmad Sabi'i, Arahal Sabi, mungkin kepada Al-Karam kami sediakan tempat dan waktu pada Al-Karam kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan qayyiman wa bayyana lana tariqatahu wa hiya maktubatun fil Qur'anil 'azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وأزواجه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Ketua PKM dan para pengurus, yang juga saya hormati Ustaz Muhammad Yusuf yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita. Insya Allah sebab dibacakannya Al-Quran, rahmat Allah turun kepada kita. Itu termaktub pada surah Al-A'raf di ayat 204, bahwasanya kalau Al-Quran dibacakan, rahmat Allah pasti turun. Dan juga saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di pada malam hari ini. Yang mohon maaf saya tak mampu menyebut satu persatu namanya karena belum kenal semuanya. Para bapak ibu jamaah rahmati Allah,
dan anak-anak yang kita cintai, insya Allah ini merupakan anak-anak yang soleh dan soleha, yang di hati mereka itu sangat kuat cintanya kepada baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di awal pertemuan sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan seiring nikmat silih berganti datang dalam hidup kita, Allah juga melimpahkan ke dalam hati kita semua rasa gembira, senang, semangat untuk beribadah kepada Allah. Tak ada gunanya nikmat diberikan kalau yang dapat nikmat gak beramal. Sebab Allah kasih nikmat agar beramal. Karena hidup kita tujuannya untuk ibadah, itu saja. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Gak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Berarti Allah kasih kita nikmat itu sarana saja untuk mempermudah kita beribadah kepada Allah. Biar mudah baca Quran, Allah kasih mata dan mulut berfungsi. Biar mudah untuk namanya silaturahim, memakmurkan masjid atau mushola, Allah kasih kaki bisa berjalan. Biar mudah untuk sedekah, infak, wakaf, zakat, Allah kasih nikmat harta. Agar bisa menegakkan keadilan dan kebenaran, Allah kasih pangkat jabatan. Berarti semua nikmat yang Allah kasih tujuannya mempermudah kita dalam beribadah. Dan perlu kita sadari, semua yang dikasih Allah dalam hidup ini sifatnya sementara. Allah kasih harta sementara. Oh, kita punya rumah gedung, rumah awak pun sementara. Kita punya pangkat kerjaan, itu pun sementara. Bahkan hidup kita pun di dunia sifatnya sementara. Tapi yang sementara ini harus dimanfaatkan untuk mendapatkan yang selamanya. Apa yang selamanya? Amal ibadah. Itulah yang dikekalkan Allah untuk kita. Bukan di surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan keturunan cuma perhiasan dunia, tapi yang kekal di sisi Allah itulah amal-amal soleh. Itulah sebaik-baik harapan dan sebaik-baik balasan. Fisik-fisik kita nih, tubuh-tubuh kita yang sementara saja nih, cepat atau lambat semua yang duduk-duduk ini, mohon maaf, akan habis dimakan cacing dan belatung. Karena kalau roh sudah keluar dari jasad kan jadi bangkit. Udah mati kan jenazah itu. Jenazah dimasukkan ke dalam lahap, tunggu berapa saat habis hancur dimakan cacing dan belatung. Itulah nasib kita. Makanya kalau yang meninggal gemuk-gemuk, agak montok-montok, senang kali cacing. Ya karena kata cacing perbaikan gizi. Udah 3 bulan yang masuk tua-tua, bulan lagi. Asal digigit arwah pulang. Tapi kalau masuk yang montok-montok, gemuk-gemuk itu kata cacing, aku sok ya pipinya, aku lengannya, pahanya, berebut cacing. Karena cacing itu binatang yang paling tajam penciumannya. Diteliti, itu cacing bisa mencium radius 1 kilometer itu cacing. Maaf ya, kalau anjing 800 meter. Daya cium anjing itu 800 meter. Tapi kalau cacing 1 kilometer. Kalau begitu hebatnya ciuman cacing besar, kenapa Bapak polisi kok bawa anjing nggak bawa cacing? Ya kalau cacing yang dibawa, pencurinya lari. Tapi kalau anjing yang dibawa kan bisa kejar. Itu saja, kena faktor lari saja. Berarti cacing pun hebat penciumannya. Habis semua kita, tapi sholat kita nggak akan pernah hilang. Puasa kita nggak akan pernah hilang. Zikir kita, baca Quran kita, haji kita, umroh kita, itu yang dikekalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya ibu-ibu mohon maaf, jangan bangga kali kalau banyak perhiasan, cincin berlian melingkar di jari manis, 10 jari 10 pakai cincin, gelang sampai kadang-kadang 30 kanan 30 kiri. Asal pergi undangan pakai semua. Alasan tidak nak makan hidangan kayak penari India. Asal tak makan hidangan kayak gini. Kenapa? Banyak kali gerhana. Tapi kan mohon maaf saya, ini mohon maaf saya. Ibu punya cincin, ibu punya perhiasan. Saya cuma tanya saja, kalau ibu meninggal, cincin dan perhiasan itu yang ngambil siapa, Bu? Siapa yang ngambil, Bu? Salah, suami. Modal lagi itu, Bu. Sampai ibu kumpul-kumpul kan ke suami. Yang ngomong sama dengan saya, Bu, Adinda, bukan aku tak cinta kepadamu Adinda, tapi alam kita telah berbeda. Kau ada di dunia, kau ada di luar sana, abang masih ada di alam dunia. Abang hanya sanggup mengantarkan jasadmu ke liang lahat. Izinkan abang kembali ke alam dunia untuk melanjutkan kehidupan. Oh Adinda, bukan abang tak setia, tapi abang tak sanggup hidup seorang diri. Izinkan abang yang menikah lagi setelah 40 hari berlalu. Mohon maaf abang Adinda, terpaksa perhiasan kau simpan dalam lemari, abang ambil untuk isi pengganti. Itulah nasib. Makanya jangan bangga kali banyak harta. Itu semua tak ada manfaat sama kita kalau mati. Jadi sedekah kita ini malam, itulah harta kita sesungguhnya. Kita nyumbang untuk maulid itu harta Allah. Capek-capek dari uang banyak-banyak di dunia, kalau mati miskin rugi. Harusnya matinya kaya, hidup kaya mati kaya. Harta itu bawa mati bisa kok, bisa kita bawa mati, bisa. Bukan surah An-Nahl 96 Allah yang nawarkan sama kita. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa saja yang kau simpan-simpan semua akan binasa. Mau nyimpan uang, nyimpan mobil, nyimpan kebun, binasa pada kita. Tapi yang kau simpankan kepada Allah, itulah yang akan kekal. Gimana cara nyimpan sama Allah? Infak, sedekah, wakaf, zakat. Ini malam nyumbang untuk ajaran maulid. Alhamdulillah Allah akan senantiasa melipat gandakan pahala. Ini kadang-kadang mohon maaf, kalau ada panitia maulid kita sumbangan pelitnya luar biasa. Ngobrolnya 1 jam, kasihnya cuma 5.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kami Pak panitia maulid. Dari mana? Dari musola. Alif Mahmud. Kami Pak dari musola Alif Mahmud. Ada apa itu? Biasa lembaga mau maulid. Jadi apa gerakan? Ya mereka kan mengadakan maulid butuh biaya. Jadi bawa apa itu? Bawa proposal Pak. Untuk apa? Ya untuk dana. Dari keket proposal. Udah lah Pak. Siapa ngeket? Lurah Pak. Ketlingnya tetap Pak ngeket juga. Najib ya gak ketinggalan Pak. Berapa dana dibutuhkan? Ya lebih kurang Pak 12 juta. Ibu mahal kali. Jekol pun mahal sekarang Pak. Kira-kira acaranya banyak? Ya gak banyak-banyak kayak Pak. Yang penting anak-anak nanti mati malam. Itu kira-kira makan banyak bertanya. Ada kayak gini? Ada banyak kali ya Allah. Kira-kira tuh nanti malam makannya pakai kue apa pakai nasi? Ya kue aja lah Pak. Itu kuenya pakai kotak apa pakai plastik? Rencana sih pakai kotak Pak biar gak nampak 3 biji Pak. Kalau pakai plastik ketahuan dia kecil. Jadi mana-mana kalau maulid mau besar kotak atau kecil jelas dengan 3. Iya kan? Betul Pak. Saya berbuka kan kalau saya mau tidur. Gak apa-apa 3, yang penting terasa. Untuk apa banyak tapi gak terasa, iya kan? Jadi pas kita siap makan alhamdulillah itu kena lidah bisa merasa. Mana mau Pak dikasih uang banyak tapi nggak punya selera makan, atau dikasih Allah selera makan tapi nggak punya uang? Kira-kira ibu pilih mana Bu?
kan mau ibu dua-duanya. Hidup ini pilihanku. Ibu nikahnya milih-milih, ya kan? Yang datang 4 jawab pada material karung. Ibu pilih. Mana mau dikasih harta berlimpah, selera makan gak ada. Dikasih selera makan, uang gak ada. Pilih mana Pak? Itulah awalnya. Saya lebih bagus ada selera makan dan punya uang. Gimana mau makan Ustaz? Kalau nggak punya uang masih bisa dicari hari besok. Kalau nggak punya selera mau kemana kita cari? Walaupun ada rumah makan selera itu belum tentu awal selera. Tapi kalau saya lapar mau makan kemana? Nggak apa-apa, datang aja acara maulid, jelas ada bontot. Lapar kali itu mirip. Ini dia. Yang penting punya selera makan. Betul kan? Berapa banyak orang cari uang banyak-banyak, dibuat Allah nggak bisa makan. Ada tuh. Saya diundang ke acara namanya maulid di Kopi. Telepon panitia, Ustaz, bisa maulid anak siap? Coba bisa. Ustaz, gimana puasa? Kami jemput atau datang sini? Oh, saya lebih suka datang sendiri daripada dijemput susah tuh. Kalau paksa, aku kan tidak bisa ke sana kemari. Nah, gitu ya. Kalau saya kan kiri ceramahnya, baru malah ke sini. Ustaz, menurut panitia, Ustaz harus kami jemput. Apa boleh buat? Bahkan jemput. Masuk kampung-kampung apa sana, naik kereta Alfa. Awak selama ini ingin punya Alfa, tapi tak beli. Asik baca Al-Fatihah saja. Datang Alfa tuh, Al-Fatihah mau. Ayo Ustaz, naik kita Ustaz. Mana tadi juga Ustaz. Belum saya buka, udah terbuka pintu, lompat kau pikir ada jinnya. Bukan yang bilang sendiri, naik. Di atas mobil tuh empuknya luar biasa. Karena banyak hari ini orang memiliki, sedikit yang menikmati. Lebih bagus tak memiliki, tapi bisa menikmati, daripada memiliki, tapi tak bisa menikmati. Itu kenapa? Yang mahal itu nikmatinya, bukan memilikinya. Oh, asal kena opak, belum punya luar biasa. Dalam hati awak, sering-sering lama serobak mobil ini. Yang punya mobil, kena. Kalau bawa mobil atau kalau kayak ini bedanya 2 kabin bawa. Awalnya mana ya? Sepanjang jalan saya nggak mau tidur. Kenapa? Kalau tidur nggak bisa bedakan naik AUV itu sama AUV. Dinikmati, kan menikmati. Sampai perbaukan ada rumah makan bahagia. Saat makan tidak, ya kalau bapak ada sambil kawato kenal apa masuk. Masuk memakan turun dari Alphard di pegawainya nyambut dalam hati awak waktu kemana kulit kau bikin ada yang nyambut di apa nyambut pikir orang tua yang kaya. Kalau gerakan sudah dulu makanan ada, rendang ada, kari ganding ada, kepiting ada namanya cumi-cumi, ada udang. Ayo Pak Ustaz makan, bapak mau nggak makan? Aku puasa kalau rendang nggak boleh. Kenapa? Ya tungkolannya harus 1 orang. Jangan kenapa dari ngambilnya intervensi Ustaz. Udah lah Pak, makan nggak punya nasi, nggak bisa Ustaz. Aku ada kena gula Ustaz. Ya bapak makan nggak punya udang, ada gula pada serbu Ustaz. Alasan nampak saya cuma makan roti tawar dicelup-celup pakai air hangat. Yang punya uang dia, yang makan awak, yang jadi dia, yang nikmati awak. Berarti di sini artinya untuk menikmati pun belum tentu bisa. Semua bisa cari, tapi menikmatinya susah. Berapa banyak yang punya film mahal, tapi nggak ngantuk-ngantuk di atas film. Beli film merek Inkohin abang Ingkong, pakai AC super super. Tapi di atas silang kanan kiri, nggak ngantuk dia. Karena kayak kita pantang seluruh nggak ada gila pun ngantuk.
Maka yang duduk ini mulai matanya naik turun. Hatimu berkata-kata, kalau bisa nggak lama-lama ceramah Ustaz. Jangan Bu. Kita tidak ada tergantung kondisi, tergantung gelas ada depan mata. Di awal tengok di bawah gelas naik. Kalau di mana-mana ceramah 1 gelas 1 jam, 2 gelas 2 jam, naik pula tadi kuih. Awak udah jangan naik kuih. Paksa 3 jam malam ceramah ya Allah. Tengok kondisi, anak-anak udah gelisah tuh. Anak-anak udah dapat jeda, orangnya mau pulang. Itu anak-anak. Kalau nanti ada anak-anak pulang, wajar. Tapi kalau mamanya pulang barulah. Saya tadi mikir, cepat juga dibagi jedanya. Saya pikir, ntar lagi sepi lagi. Ya, kenapa sepi? Udah habis yang dimakan kayak orang tuh. Ingat orang tuh kan? Coba kamu, kami tidak dulu lagi. Ada apa? Itu dunia anak-anak. Memang anak-anak kayak itu dari tapi mereka rekam letak itu, direkam orang tuh. Walaupun mereka lasak sana lasak, direkam orang tuh pakai otak. Ada maulid. Ini juga buat ingin maulid malam ini. Karena masih kecil dulu kita lihat orang tua kita buat maulid. Maka kalau anak-anak ribut, saya nggak pernah keberatan. Itu dunia dia. Tapi kalau mamak yang ribut baru. Tapi seolah yang duduk ini bapak dan mamak soleh dan solehah. Ini orang-orang soleh semua ini. Kok tahu kali Ustaz? Nampak wajahnya penuh cahaya. Ini mana nggak bercahaya, lampu mulai di atas. Tapi enggaklah, ini cahaya kesolehan, bukan cahaya skincare yang jadi. Ini ya. Nah, jadi makanya artinya apa? Menikmati yang Allah kasih belum tentu bisa. Maka hari ini kita nikmati nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada sekali tadi. Hari ini pakai apa nih? Dia pakai itu yang dalam Pak. Ustaz dari mana? Dari Abbas Pak. Panitia banyak? Ya nggak banyak-banyak kayak Pak. Yang penting ada lah. Sebentar lah ya. Saya pergi ke kamar. Itu hati panitia kesenang kali tuh. Gelas, dua ikan gak kemana nih. Mobil Mercy pakai di depan rumahnya. Keluar dia. Maaf ya, Bapak numpang 5.000 aja lah. Ya Allah. Benarnya 1 jam numpang 5.000. Masa berjalan sama Bapak, nanti Bapak iya pulang. Dan panitia siapa yang mau catat Bapak? Numpang 5.000 dicatat dan bisa 30. Pelit. Mati cuma 5.000. Ayo, nggak percaya, coba buka surah Al-Munafiqun ayat 10. Coba. Surah Al-Munafiqun ayat 10. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَصَدَّقَ وَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Infakkanlah, sedekahkanlah sebagian rezeki yang kuberikan kepadamu sebelum datang kematian menjemput seseorang di antaramu. Bila datang kematian itu, orang yang mau mati akan berkata, ya Tuhanku, kalau kau tangguhkan sedikit lagi umurku Tuhan, akan ku sedekahkan seluruh harta-hartaku. Sekarang aku ingin jadi orang solih. Terlambat. Siapapun nanti mau mati, maka pasti ingin sedekah, pasti. Beruntunglah orang sudah sedekah sebelum mati. Apa kata Nabi? Kita benar, walau bisik tamroh. Jauhkan silakan neraka dari tubuhmu. Walaupun sedekah dengan setengah biji kurma. Jangan sepele dengan setengah biji kurma. Setengah biji kurma kita berikan sedekah menjauhkan kita dari azab neraka. Kira-kira setengah biji kurma itu apa namanya? Berharga atau tidak berharga? Kira-kira di mata kita setengah biji kurma itu
berharga atau tidak? Enggak ya. Tapi Nabi Muhammad super pintar. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, iya, kenapa kau pilih Rasul setengah biji kurma? Luar biasa jawaban Nabi. Setengah biji kurma dimasukkan ke perut orang kenyang masih masuk, dimasukkan ke perut orang lapar apalagi. Ambil satu kotak nasi paling enak, kasihkan sama orang kenyang, masuk nggak? Nggak masuk. Ternyata setengah biji kurma manfaatnya itu luar biasa. Tapi segitu pun sedekah kita jauh agak neraka dari kita. Makanya kalau ada keluarga yang meninggal, kirim Al-Fatihah nyampe, kirim nanti namanya zikir nyampe, kirim baca Quran nyampe. Tapi yang paling cepat nyampe kepada ahli kubur, itulah dia sedekah. Makanya Imam Taus, ulama tabi'in yang gurunya 70 sahabat Nabi. Salah satu gurunya siapa? Ibnu Abbas, sepupu Nabi, termasuk adalah juga sahabat Nabi. Apa dia bilang? 70 sahabat Nabi mengatakan bahwasanya kalau ada keluarga meninggal 7 hari atau 40 hari bersedekah. Waktu itu sebab Nabi yang bilang Itnan al-mu'min wal munafiq. Yang ditanya di alam kubur itu cuma 2. Satu orang beriman, yang kedua orang munafik. Di luar yang 2 nggak ditanya. Para nabi, para rasul itu nggak ditanya di alam kubur. Kan nggak mungkin ya. Mereka bukan nabi berani bertanya sama Nabi Muhammad, berani nggak? Ya Muhammad marah buka, nggak mungkin. Ya kan? Yang kedua, yang nggak akan ditanya di alam kubur para wali Allah. Tapi kalau wali murid, wali kelas, ditanya lah. Karena udah senang kali bu. Tanya wali kota Pak Nabi berapa kan? Maaf, betul. Maaf kalau ada yang sudah dikata wali kota. Kan awal sudah bilang aja. Yang ketiga, yang nggak ditanya di alam kubur siapa? Orang kafir. Jadi seorang kafir kalau mati kan enggak. Ngapain ditanya ngabisin anggaran? Orang nggak beriman, masuklah sebab telur lah. Tapi yang beriman pun kita nanti. Al-mu'min bisa sab'ati ayyam. Orang beriman ditanya di alam kubur selama 7 hari. Itulah dalilnya, maka ada takzir. Jangan bilang ikut-ikut Hindu, itu fitnah besar itu. Wal munafik fi arba'ina yawman, tapi orang munafik itu 40 hari ditanya di alam kubur. Makanya salah satu amalan menolong mereka itulah sedekah. Enggak kalau di Aceh sana, orang apa ini enggak? Ada ya? Nah, saya sering ceramah ke sana tuh. Di sana tuh kalau ada takziah, 7 malam itu takziah, tiap malam ngasih makan. Jangan sepele sama makanan. Air putih aja hebatnya luar biasa, bukan air Imam Muslim. Ada WTS, udah berulang-ulang zina. Sadar akan salahnya, ditinggalkan yang tempat zina itu. Mau bertobat ya sama Allah, lalu di jalan haus, turun ke bawah. Dulu sumur itu nggak ada timbangnya, langsung ke bawah. Minum dia, siap enggak di atas, sampai di atas nampaknya maaf seekor anjing, berduduk lemas, lidahnya menjulur. Mohon maaf, yang namanya anjing kayak itu, lidahnya pasti dulu itu anjing. Mohon maaf ya. Jadi kalau ada yang foto-foto, lidahnya keluar. Maaf, kalau tidak, kan saya bilang tadi, kadang-kadang kita maaf ya, kadang-kadang kita nih, udah nampak anjing, dia nampak setan. Iya. Ada uak-uak ke musola, bukan sini ya. Itu YouTube ini. Uak tuh mau ke musola. Lewat dia, anjing itu duduk, nggak nganggur, dia duduk, tapi lidah dulu. Nampak uak itu dilempar, pakai batu.
Awak tanya, wak bawa lempar, wak ngejek kali Ustaz. Aku udah tua diejek. Ya Allah, wak anjing tuh kayak gitu. Ada pula yang baper, wih lagi azan, ribut anjing. Gambilnya batu lempar anjing tuh. Iwak, kok wak lempar anjing tuh wak? Galu-galu ribut dari wak. Anjing tuh menggonggong wak, karena dampaknya setan lari wak. Yang digonggongnya tuh wak setan wak. Emang wak setan bukan? Kita kadang-kadang dampak anjing luar biasa. Ini BTS. Dampak anjing binatang najis haram dimakan, langsung muncul sifat rahmanya, sifat sayangnya muncul. Belum tentu ahli ibadah punya sifat kasih sayang. Mohon maaf ya. Kadang-kadang pun saya bingung, kadang-kadang kebanyakan masjid ada selalu namanya apa? Gontok-gontokan antara najer yang terpilih sama najer yang tak terpilih. Mulai itu persaingan mantan najer sama najer. Sini nggak ada, sini nggak ada. Awak mau ke sana banget. Awak kok bisa? Bisa. Ahli pada sholat juga hebat, tapi hatinya kadang-kadang keras, kejam, tak ada sifat sayang di hati. Nabi Muhammad yang kita peringati maulidnya itu orang yang paling lembut hati, lembut hati. Mudah-mudahan dengan memperingati maulid, insya Allah semua hati kita pada lembut dan sederhana. Besok akan terlihat sama istri kita, hati ya. Nah, jadi muncul rasa kasih turun dia ke bawah, ditanggalkannya sepatunya, diambilnya air itu, dibawakan ke atas, diminumkannya sama anjing yang haus. Binatang najis ya. Habis itu jalan, meninggal di tengah jalan, belum sampai ke tempat taubat. Berebut malaikat penjaga surga dan neraka. Tapi Allah berfirman, ini hambaku, bukan kuampunkan, sebab di hatinya ada sifat rahmat. Walaupun kepada anjing sekalipun, tapi dia tetap berbelas kasih kepada seekor anjing. Mohon maaf, kalau anjing saja dikasih minum, Allah ampunkan, apalagi ustaz dikasih minum. Ya kan? Ya. Jangan sepele sama minuman. Jelas? Jadi malam hari ini semuanya berhimpun banyak amal di sini. Ada silaturahim, ada sedekah, ada sholawatan. Itu tadi anak itu baca sholawat itu artinya bersih. Maka kalau ibu bapak sedikit ada mau simak, bisa netes air mata. Ruh Nabi Muhammad mengampuni dia. Karena kata orang selawat itu langsung Allah antarkan ke Nabi. Muka yang berselawat itu pun dinampakkan Allah kepada Nabi. Tak usah jumpa Nabi, lihatlah makam Nabi akan jatuh air mata. Kalau hatinya penuh cinta sama Nabi, karena orang kalau jatuh cinta, pantang disebut nama, bergetar jiwa dalam hati. Betul bu? Pernah jadi cinta bu? Pernah bu? Dulu ya, ketika nama sang kekasih disebut, ini tadi pun apa Sulaiman, ini tentang Sulaimannya. Orang yang belum muncul, bantungnya mau putus. Gimana akan nampak? Sana naik jalan atau pakai apa dia? Ya Allah, senang naik. Baru sebelum nampak, belum nampak. Oh, datang dia lewat di rumah Bang Lemak, pintu rumah tertutup, tapi ada celana yang dijombok. Celana Bang Lemak, baru tengok celana, udah luar biasa rasa senangnya. Itu baru celana, belum Bang Lemak itu. Itulah orang cinta. Maaf ya, orang kalau nggak jatuh cinta, terasa semua mana. Pernah pada jatuh cinta? Waktu bapak dulu duduk dengan orang yang bapak cintai, di bawah pohon kebimbing, 10 nyamuk pun tak terasa. Iya, kenapa? Panas semua. Jangan akan menyatu dengan yang cintai. Pulang, baru menaruh. Ini hebat kali cinta. Cinta akan menyebabkan muncul kekuatan.
Berapa banyak orang jatuh cinta, malam minggu tiba, hujan pun turun. Saya mau tanya sama Bapak, nggak datang atau datang malam minggu juga? Tetap datanglah. Hujan menambah kesatuan malam minggu. Nggak ada alasan nggak datang. Kenapa? Sang kekasih sudah menanti pakai baju baru. Itulah kalau cinta. Udah nggak jadi hambatan. Hebat. Kekasih sekolah jam 2 baru keluar. Yuk, kena cinta. Jam 1 udah datang jemput dia. Datang kekasihnya, Bang, iya. Kok cepat kali abang datang? Kan panas, Bang. Oh, Adinda, apalah artinya panas bila menatap wajahnya? Apa kelompok-kelompok? Itu aja. Bukan pengalaman awak nonton aja. Ini luar biasa. Bahkan cinta melahirkan pengorbanan, melahirkan pengorbanan. Maka maaf ya Bu, ibu bisa ukur cinta suami ibu. Lihat pengorbanannya. Semakin kuat pengorbanannya, berarti masih kuat cinta di hatinya. Kalau sudah berkurang pengorbanannya, tanda-tanda cinta akan lenyap di hatinya. Bang, apa? 14 bulan lagi. Bang, iya apa? Ngomong lah. Nggak ada halus-halusnya. Dulu masih belum jadi. Ngomongnya halus dari ngomong. Adinda, iya Bang. Kok manis sekali ya dia. Alah abang gombal. Enggak loh Bang. Enggak lagi, abang enggak gombal. Macam kayak gula penganggap aku. Oh Adinda, kau akan pernah sama kayak gula. Gula itu Adinda, manisnya hanya sampai ke ujung lidah. Tapi manisnya Adinda masuk ke hati abang yang paling dalam. Udah nikah, kasar. Bang, apa? Oh, bukan dikopek bukan ya? Tolonglah Bang, antara aku Bang ada pengajar akbar Manjaga itu bisnis apa? Hebat ya, kalau udah jadi. Tapi kalau di komplek ini saya bilang, ini suami-suaminya, saya istri semuanya. Betul Bu? Yakin apa? Pantang susah istri, langsung dia katakan, Adinda, ya Bang, kenapa murung? Sekarang ekonomi susah, itu berat untuk mudik. Jangan kau pikirkan itu, cukup abang memikirkannya. Itu saja. Ode, apa Bang? Abang lihat bajumu akan menyempit di tubuh. Jadi Bang, ayo kita ke Sang Pelajar untuk beli baju baru. Aku salah Bang, kepinang mari saya kampung lalang Bang. Oh nggak usah tidak, untung nggak ada yang mahal. Capek-capek abang cari uang, baru bukan untung untuk siapa lagi. Oh. Kadang-kadang ada suami, mohon maaf ya, sering belum ada. Istri minta solusi, dia keluar caci maki. Bang, apa? Dia mulai Bang, udah agak sempit baju Bang. Orang kebanyakan kali makan, apa nggak bentuk? Tidak ada Bang, nggak ada ya? Ini nggak ada. Ini soleh semua. Ya. Makanya sedekah paling tinggi pahalanya bukan hadirin imam muslim. Kau sedekah pada fakir miskin untukmu pahala yang besar. Kau sedekah pada anak yatim untukmu pahala yang besar. Tapi kau sedekah pada keluargamu a'zam ajro. Sedekah sama keluarga, suami kasih nafkah pada anak bini, a'zam, lebih besar pahala dikasih Allah. Dengan sendiri kasih Allah. Mudah-mudahan mulai besok gua belanja ibu naik semua. Cocok Bu? Ibu kalau cair cocok. Cocok Pak? Bagi bapak tuh, misalnya udah malam ini. Ya, kamu nggak sama istri awak, sama siapa lagi awak kamu? Ini banyak masalah nih. Kadang-kadang mohon maaf, sama istri orang mengingat, sama istri beri luar biasa. Tapi sini nggak ada ya. Ya, ya berarti semua yang kita miliki manfaatkan untuk mendapatkan yang selamanya. Itulah amal dan ibadah. Bapak Ibu jamaah terhormat Allah, ini belum ngaji, masih pemanasan saja. Kita 3 jam pemanasan apa sekitar kan? Ini belum ngaji, belum masuk enak kan?
Ini kan mau pas kelambat, ini kan belum modern, masih pemanasan saja. Ya Allah Ustaz, aku 4 kali ganti lipatan kaki. Terus nanti pemanasan, ya Allah Ustaz. Nggak sadar Ustaz. Maka saya kalau ceramah kayak gini, maaf ya. Saya kalau ceramah kayak gini, yang buat otak saya, mohon maaf, yang nggak dapat sana ini nggak kasih lagi. Sudah lagi. Duduk nggak dapat sandar, bisa ini. Mau ke belakang kebalik. Badri. Tinggal setengah jam lagi. Iya, kalau nggak ada sandar, apa nggak bisa kan? Bapak, lebih boleh menggunakan kembali dekat-dekat goyang tangan, mudah-mudahan bapak bisa mengerti lah. Saya kalau ngaji pakai nasihat orang tua saya. Nah, kalau kau ngaji nak pakai ilmu padi nak, yang namanya padi makin berisi makin menunduk. Kalau kau kasih ceramah sama orang tua, kalau kau lihat kepala orang itu, kalau udah tunduk kepala orang itu tunduk aja tadi. Kenapa tuh Pak? Salah. Tunduk itu bukan ngantuk, bukan masuk lagi dulu. Dulu pernah nggak belajar di sekolah? Kalau belum masuk ilmu ke otak, mata pres, kepala tunduk kan. Masuk ilmu ke otak, dan mati panggilan nama-nama kita Ustaz. Nggak apa-apa. Saya kalau ada yang pincing mata, saya nggak pernah ngambil itu. Waktu saya masih kecil, dibawa orang tua ngaji. Kalau kata Ustaznya, sama Pak, rata-rata jamaahnya pincing mata semua. Awak tanya, yang apa? Orang itu tidur ya? Enggak lah, kok pincing mata ya? Kalau ngaji pincing mata, itu artinya mereka lagi meresapi kaji. Berarti kalau pincing mata, meresapi kaji. Saya ceramah, memang jauh pincing mata. Itu lagi meresapi kaji saya. Tunduk kepadanya. Dalam air resapinya. Nggak apa-apa, nggak boleh buru sangka. Kalau buru sangka, hati kotor. Kalau hati kotor jadi gelap. Kalau gelap nggak nampak jalan. Kalau nggak nampak jalan, sesat. Kalau sesat, masuk neraka. Jangan biarkan hati kotor. Jadi kita tidak ada lagi, lihat ya. Jika di kompet bapak sendiri kan nih, mau pulang ke kaki awak yang 2 kali. Bapak capek pulang, awak susah. Nggak apa-apa, jadi kita lihat aja. Yang mau pincing mata, pincing lah, nggak apa-apa. Ya kan? Yang mau golek-golek pun boleh. Nggak apa-apa. Mumpung di masjid kita kan golek-golek, nggak apa-apa. Tidak baca kan cuma Yasin. Ya kan? Ustaz masa nggak mati. Ya. Jangan takut. Tidak ada orang mati dibacakan Yasin. Membacakan Yasin bukan untuk mati, biar tenang. Itu Ustaz, orang mau mati kalau dibacakan Yasin. Tujuannya biar tenang. Kalau ininya tenang, mulutnya enak ucap. Kalau ini nggak tenang-tenang, itu yang buat mulut kita kan ucap-ucap. Nggak percaya? Ini yang duduk-duduk bisa yakin, pasti mandi bicara. Ibu bisa ngobrol, Bu? Ngobrol bisa, Bu? Iya, tenang, ngobrol. Nah, ini kan kawan ibu semua ya. Bapak pun kenal semua. Maaf ya, menunjuk saya. Tolong Pak ke depan buat sambutan untuk yang hadir. Kira-kira lancar nggak kira-kira? Wah, sambutkan wah. Wah, sambut nih. Awas ya, dulu aja ngomong. Kenapa? Ini kan nggak tenang. Kalau ini nggak tenang, ini payah mikir. Kalau ini payah mikir, ini payah ngucap, makanya jago. Kalau mau bicara baca doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuhanku lapangkan hatiku. Kalau lapang ini tenang, ya kan? Mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam, lepaskan ikatan yang membelenggu lidahku. Itu artinya yafqahu qawli, agar dia paham yang akan aku katakan. Nanti ya,
Jadi makanya orang mati itu dibacakan Yasin, dia tenang jiwanya, enak ngucap. Maka nanti malam ya Bu, mama ibu nanti malam pulang ngaji, ibu lihat bapak di rumah agak gelisah tidurnya, udah ibu kamar mandi aja, ambil air wudhu, tutup auratnya, duduk dekat bapak, dibaca adalah Yasin wal Quran ya hakim. Bangun ya, kurang ajar kok ya. Kok gitu kok ngomong bang, kok gitu. Kok nampak kali aku mati ya? Enggak lah bang, enggak apa. Kok baca ulang Yasin, biar tenang abang, tenang otak kau. Kalau aku mati kemana? Ya kalau abang mati sudah takdir lah bang. Kok nangis lah bang, namanya ada cinta untuk. Bagaimana? Jadi kalau aku mati nanti, Dulu sini ya. kondisi lah bang. Tengok ceramah itu Ustaz itu. Maaf ya, hidup bertiga, Udah makan roti. mau mati nih nggak sedih. Makan roti, bebas. Udah. Udah nggak usah dipikir Gini kan? aja, Kita gini mati aja. pasangan menikah, urusan dia nikah alam Tinggal nikah Ustaz. dosa. Yang Sama, penting ya. hidupnya setia. Iya. Betul kan Bu? Mau mana Repa? Yang penting selama hidup setia. Mama hidup di mana? Di sana Mama Repa. Boleh, apa bang? Nyari siapa banyak? Ya, ada kau berangkat apa bang? Jalan-jalan di mana, Pak? Mau Pak Mama? Mau Pak Mama? Bulan di belakang, abang. Iya, sekarang. Iya. Nggak ada di Udahlah. abang tengok di toples. Iya. Nggak ada di abang baca yang tulisannya garang, itu bulan bang. Iya, mau pergi sekarang? Di tempat bulan. Yuk, berdiri. Udah ya. Kalau tulisan bulan, bang datang semua. Itu sama kayak dia tinggal bang. Kau tulis anto kan bang, dia aku nggak tahu Anita. Katanya hati-hati. Ada dia. Makanya ini malam dari saya. Ini malam kita memperingati maulidnya Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada maulid, ada maulud. Kadang-kadang saya lihat ada sepadukan maulud Nabi, ada maulid Nabi. Saya mau tanya, maulud sama atau beda? Beda. Kira-kira apa maulud atau maulid? Supaya paham, ini kan bahasa Arab nih. Cari asal kata dulu. Maulid, maulud itu asal kata 3 huruf, waw, lam, dal, walada. Apa itu walada? Melahirkan. Kalau ada perbuatan melahirkan, tentu ada yang dilahirkan. Maka yang dilahirkan disebut mauludun, yang dilahirkan. Kalau ada yang dilahirkan, tentu ada tempat dan tanggal dilahirkan. Itulah maulidun. Maka maulid artinya tempat dan tanggal lahir. Maulud yang lahir. Kalau bicara maulid, Mekah dan 12 Rabiul Awal. Gitu kan? Kalau bicara maulud, sosok Nabi. Maka ini malam kita berbagi lahirnya manusia paling mulia salam jagat raya. Itulah baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 124.000 jumlah Nabi. 124.000 jumlah Nabi. Dipilih Allah dari Nabi sesuatu berapa? 315 menjadi Rasul. 315 Rasul dipilih Allah, 25 dikenalkan kepada kita. Dari yang 25 ini dipilih Allah 10 yang menjadi ulul azmi. Dari yang dipilih Allah pula lagi 1 untuk memimpin semuanya. Itulah baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad disebutlah dia Sayyidul Mursalin. Sayyid artinya apa? Sayyid itu artinya penghulu, pemimpin. Mursalin jamak untuk kata Rasul. Maka pemimpin untuk semua Nabi dan Rasul. Makanya tidak masalah mau pakai Sayyidina atau tak pakai Sayyidina ketika menyebut nama Nabi. Yang jadi masalah yang mempermasalahkan Sayyidina pada ucapan baginda Nabi. Setuju kata itu? Kita yakin, saya yakin yang duduk-duduk ini sudah khatam Quran. Supaya di Quran Allah
kalau memanggil para nabi yang Allah sebut apa? Allah kalau memanggil para nabi yang disebut namanya, ya Adam, ya Ibrahim, ya Musa, ya Yahya khudil kitab biquwwah, ya Isa, selalu Allah sebut namanya. Tapi coba lihat, kalau Allah memanggil Nabi Muhammad disebutkan namanya. Buka dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ada nggak dapat kata ya Muhammad? Ada? Nggak ada. Yang ada kali baru kata ya ayuhan Nabi. Allah sebut gelarnya, bukan namanya. Kalau Allah panggil Nabi yang lain disebut namanya, tapi Allah panggil Nabi Muhammad yang disebut gelarnya. Kok itu? Dua jawabannya. Pertama, kenapa Allah panggil nama para nabi tapi menyebut Nabi Muhammad dengan memanggil gelarnya? Pertama, Allah hendak menampakkan kepada kita derajat Nabi Muhammad itu di atas semua nabi dan rasul. Yang kedua, Allah nak ajarkan kita, hamba, kalau kau panggil ini nabi, jangan kau panggil kayak kawan-kawanmu. Jangan kau bilang Muhammad, Muhammad. Ini bukan manusia biasa. Panggillah ia dengan gelar yang ada pada dia. Ayat Nabi, ayat Rasul, Habibullah, Nabiullah, Sayyiduna. Itu ihtiraman li Rasulillah, penghormatan untuk baginda Rasul. Ustaz, iya, tapi kan Nabi Muhammad tidak pernah nyuruh-nyuruh, Ustaz. Kalau Nabi Muhammad menyuruh, malah itu menjatuhkan marwah Nabi. Untuk apa Nabi suruh? Kalau panggil aku pakai saya ya, itu namanya tadi gila orang. Nabi Muhammad itu sudah mulia. Mau kita caci maki pun Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad mulia. Gak ada manusia semulia Nabi Muhammad. Kita buktikan satu hari namanya hampir 5 miliar kali disebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap orang azan nyebut nama Nabi. Orang sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nyebut nama Nabi. Orang berdoa, salawat sama Nabi. Satu-satunya manusia yang paling banyak nama disebut tiap hari hanya baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makanya kalau kita memanggil Nabi, pakailah kata-kata mulia. Maaf ya, kalau kita muliakan Nabi, yang untuk siapa? Kita. Tak kalau kita muliakan Nabi, kita berharap Allah muliakan kita. Makanya Allah murka kepada siapa menghina Nabi. Dosakan Nabi-nya, bukan hadis bersih. Siapa orang ini Bukhari? Maka dari walinya, maka azantum bil harbi. Siapa menyakiti waliku, maka dikibarkan sama dia, dikumandangkan sama dia, aku berperang dengan dia. Wali Allah saja kita sakiti, Allah murka, apalagi baginda Nabi di atas semua wali, di atas semua nabi dan rasul. Makanya Nabi Muhammad ini punya tempat yang luar biasa. Kita buka dalam Quran ya, kita buka dalam Al-Quran. Nama Nabi Muhammad itu kalau tak silap saya menghitung di surah ada 4 kali. 3 menggunakan kata Muhammad, 1 menggunakan kata Ahmad. Contoh, tadi dibaca kita Quran, maka Muhammadun aba ahadun dari rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ada wa ma Muhammadun illa rasul. 3 Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wal kufar. Yang keempat apa? Saya kirim ismuhu Ahmad. 1 disebut Ahmad, yang 1 yang 3 disebut Muhammad. Ada sebuah riwayat, ya sebuah riwayat. Allah menyatakan ini, kuntu kanzan
aku ini perbendaharaan yang tersendiri. Wahfa betul an umrofa. Tapi aku kata Allah ingin untuk dikenal. Lalu fakakul khalqa, maka diciptakanlah makhluk agar aku bisa dikenal. Fanafakhtu min ruhi, maka hembuskan dari roh. Hembusan pertama roh itu, itulah dia roh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum Allah ciptakan ini alam. Karena belum diciptakan, maka tersembunyi dan sampai tahu. Maka Allah hendak menciptakan makhluk agar dia dikenal. Pada waktu meruhi, hembuskan dari roh. Maka hembusan pertama roh yang keluar itulah roh Nabi Muhammad. Disebut pertama Ahmad. Waktu roh itu disebut Ahmad. Lahir ke dunia disebut Muhammad. Muhammad nama Nabi, Ahmad nama Nabi. Makanya ketika Nabi Adam, kemarin ketika dia mulami ada Tuhan. Ketika Nabi Adam diciptakan Allah, ketika itu dia berdiri, ditangkapnya arsy Allah, sehingga sana yang besar, dilihatnya pada tiang-tiang arsy itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Heran Nabi Adam, nama Adam orang biasa, dia ada nama tak ada. Kan? Nama ada orang tak ada, dia ada nama dia ada. Ya Allah ya Allah, man huwa Muhammad. Ya Allah, siapa di Muhammad? Maka Allah menganggap kuat hati dia kekasih yang mempersiapkan dia untuk menuntut para nabi Muhammad. Aina huwa ya Allah, mana yang namanya Muhammad itu ya Allah? Masalah umur, maka Nabi Muhammad itu masih begitu nur. Bukan saudara, Aminah emak Nabi itu ketika Nabi Muhammad mau lahir, nampak dengan mata kepala nur terpancar. Maka dengan nur yang terpancar itu hancur para berhala-berhala di pinggir Ka'bah. Tempat ibadah orang Persia hancur, perang alam sekitar, nur itu keluar. Maka nur yang dimaksud nur Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masalah itu itu masih bentuk nur. Ya Allah, fa innaka fa'al lima yurid. Ya Allah, kau maha berkehendak, apa yang bisa kau buat ya Allah? Tolonglah ya Allah, nampakkan dia kepadaku ya Allah. Bagaimana manusia bisa lihat cahaya? Maka Allah tarik di Mahamaika, kau rapatkan kedua ibu jari Adam. Untuk ini, kau lihat di sini. Maka Allah nampakkan wujud dan rupawan, itulah wajah baginda kita Nabi Muhammad, ditatap oleh Nabi Adam, kagum dan terpesona, dikejutkan pada penghormatannya kepada kita Nabi Muhammad. Itu maka diucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Ahmad. Maka Nabi Adam dia berselawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu awal kita, ya. Jangan boleh situ lah ya. Biar sedikit ngerti dari mana itu kan. Nur itulah yang dipindah-pindahkan Allah. Dari sulbi, mana sulbi? Tulang belakang. Nur Nabi Muhammad Allah letakkan pada sulbi Nabi Adam, pindah ke sulbi Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Allah Ibrahim. Maka tak terbakar Nabi Allah dibakar, mengandung nur Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur itu pindah terus sampai kepada Abdul Muttalib. Ketika nur itu masuk ke sulbinya Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib bermimpi malam itu. Nampaknya itu rantai kebutuh
satu naik ke langit, satu ke bumi, satu ke timur, satu ke barat. Bercahaya, yang bingung akan arti mimpi. Besoknya datang kepada ahli takdir, orang yang jago mentakdir mimpi. Dia tanya, Tuhan, tadi malam Tuhan aku bermimpi Tuhan, ada 4 rantai, satu ke langit, satu ke bumi, satu ke timur, satu ke barat. Bercahaya Tuhan, apa artinya Tuhan? Apa kata ahli takdir mimpi? Wahai Abdul Muttalib, bergembiralah karena dari keturunan nanti Al-Muntazor yang ditunggu-tunggu itu akan datang. Seluruh orang menunggu kapan datang Nabi akhir zaman. Karena nama Nabi Muhammad itu sudah termaktub pada semua kitab, akan ada Nabi penutup, itulah Nabi Muhammad Rasulullah. Makanya ada pendeta Buhairah berpuluh tahun dia di sebuah kanisa, di sebuah gereja yang menunggu. Menurut kitab yang kubaca akan muncul nanti seorang nabi, tandanya kalau dia berjalan awan akan mengikuti, pohon akan menunduk, batu-batu akan bersalam kepada dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau batu saja berjumpa sama Rasul, kenapa kita kurang cinta? Nabi bilang batu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Habibullah kata sampai Allah kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Enggak khusus kau yang Muhammad, beri kau rahmat untuk sekalian alam. Beruntung kita umat Nabi Muhammad. Beruntung kan? Aduh, Buhairah ditunggunya bertahun-tahun ya. Nampak dari kejauhan ada kafilah dari Mekah, nampak sepertinya yang ada di kitab. Maka terjadi, aku lihat di sana awan terus memayungi. Siapa yang jalan? Aku lihat pohon-pohon menunduk dan akhirnya batu-batu juga memanggil. Aku yakin di antara itu nanti ada yang dikatakan Nabi begitu. Itu Buhairah. Percayakan. Maka disuruhnya para murid, ayo buat makanan enak-enak. Paling enak kita buat. Kita mau nyambut seorang Nabi. Lalu datanglah Abu Thalib dan beberapa yang lainnya disambut makan oleh Muhammad. Tapi apa kata Muhammad? Sepertinya ada yang masih tinggal lagi. Siapa? Allah, cuma anak kecil, kata Abu Thalib. Kami tunggu di sana. Apa dia bilang? Bisa saja dipanggil kemari. Maka Buhairah datang kepada Rasul. Apa dia bilang? Inilah dia. Menurut kitab yang kubaca, tanda-tanda itu ada padanya. Inilah Nabi yang dikatakan Allah akan datang di akhir zaman. Maka dipanggilnya Abu Thalib, jangan kau bawa lagi anak ini. Jangan sampai sama tempat bawa pulang. Kenapa? Orang-orang Rom, orang-orang Yahudi menunggu kalau nampak nanti ini akan dibunuhnya. Begitulah Buhairah. Nah dia, makanya tak kala itu Abu Thalib mimpi kata Al-Kabir, nanti dari keturunanmu akan lahir seorang nabi. Heran Abu Thalib, anaknya 9, Abdullah belum lahir Abdullah. Maka dia bernasar, kalau nanti aku dapat anak lagi, akan kusembelih salah satu dari anakku sebagai rasa syukurku kepada Allah. Siapa yang pernah berbuat ini? Nabi Ibrahim kan? Kalau tak ada lagi binatang ku sembelih, andaikan aku punya anak, anakku pun ku sembelih. Itulah kata daripada Nabi Allah Ibrahim. Makanya lahirlah Abdullah, nur Nabi Muhammad yang ada di surga Abdul Muttalib, pindahlah kepada Abdullah. Timbullah dia sayang luar biasa pada Abdullah, orang yang membawa paras bagus akhlak Nabi. Maka ingat dia sama nazarnya untuk membeli salah seorang anaknya kalau dapat anak. Maka dibuatnya undian. Dia berundian. Asal ditarik keluar nama Abdullah. Lemas Abdul Muttalib tak sanggup aku. Ini anak paling dicintai.
Kalau Abu Lahab yang keluar namanya nggak apa-apa. Ini Abdullah. 3 kali dia beruliah, keluarlah nama Abdullah. Akhirnya apa? Datang dia kepada ulama salibuk Tuhan. Aku telah mengajar Tuhan untuk membeli salah seorang anakku Tuhan. Tapi Tuhan, aku tidak sanggup membeli anakku yang ini Tuhan. Adakah untukku jalan mengganti nazar begini? Apa kata ulama? Itbah mi'ata badan. Sembelilah 100 ekor unta. Sebagai apa? Pengganti nazar. Bayangkan 100 ekor unta. Kalau pakai harga 50 juta per unta, berapa? Berapa? 5 M kan? Hampir habis harta Abdul Muthalib. Tapi karena cinta pada anak, tak merasa sayang dengan anak. Itulah hebatnya orang tua sama anak. Orang tua sama anak gak pernah berbeda. Sawah dijual demi anak bisa sekolah. Biar pakai baju buruk orang tua, asal anak pakai baju bagus. Biarlah makan kurang bergizi, asal anak makan bergizi. Itulah cinta orang. Al-Qur'an
Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah semua? Baik, sekali lagi kami dari seluruh segenap kepengurusan dari Wadah Kemuliaan Salam mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada tim pengajar daripada anak-anak kaji kita di Musola Hikmah ini yang telah bersusah payah bersikeras untuk membimbing anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Semua kiranya apa yang diharapkan daripada kita semuanya orang tua, semoga mereka telah menjadi anak yang soleh dan solehah. Baiklah, inilah acara penutup daripada acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah dari saya, itu betul dari saya. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B News TV.